Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan, kita ucapkan dengan lisan-lisan kita dengan ucapan alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, baik itu nikmat iman dan Islam atau nikmat kesempatan dan kesehatan, nikmat thalabil ilmi, nikmat menuntut ilmu, nikmat keistiqomahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah bagi kita, teladan bagi seluruh manusia umumnya, dan uswah teladan bagi seluruh kaum muslimin khususnya. Mudah-mudahan kita selalu berusaha meneladani, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk pembahasan hadis kita sudah masuk pada hadis yang ke-35. InsyaAllah kalau waktunya cukup kita akan membahas dua hadis, ke-35 dan 36. Iya. Hadis ke-35 bertemakan sesama muslim adalah bersaudara. Jadi sesama muslim adalah bersaudara. Ya, ini yang disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Ya, sering kita dengar Bapak Ibu sekalian yang namanya al-ukhuwah al-islamiyah. Ya, persaudaraan, bersaudara karena seagama, seakidah. Ya. Ada yang membagi ukhuwah ini kepada 4 bagian, 4 macam. Ada namanya ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan, bersaudara karena sama-sama manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya ukhuwah watoniyah. Ya, persaudaraan sebangsa, bersaudara karena satu negara. Maka satu negara sebangsa itu bersaudara. Ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-ukhuwah an-nasabiyah, persaudaraan keturunan, bersaudara karena satu darah, satu keturunan. Seperti kita, ya, kakak kita, kemudian dari ibu bapak kita dari kakek kita, nenek kita, dan seterusnya. Itu namanya nasabiyah, bersaudara karena satu keturunan. Nah, yang terakhir yang paling mulia, yang paling agung, yaitu al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan keislaman, seakidah, bersaudara karena satu agama, satu akidah. Dan persaudaraan ini adalah dunia akhirat. Yang 3 tadi itu belum tentu dunia akhirat. Bersaudara di dunia belum tentu di akhirat. Tapi ukhuwah islamiyah itu persaudaraan dunia dan akhirat, Bapak Ibu. Kalau ukhuwah watoniyah, sebangsa, belum tentu di akhirat sama-sama. Ukhuwah insaniyah, kita bersaudara karena sama-sama manusia, juga belum tentu sama-sama di akhirat. Ukhuwah nasabiyah, bersaudara karena satu keturunan, juga belum tentu sama-sama di akhirat. Kalau yang satu muslim, yang satu bukan muslim. Kan ada yang bersaudara, kakaknya muslim, adiknya Kristen misalnya. Ya, ada muslim, ada yang bukan muslim. Itu di dunia bersaudara, bertemu, tetapi di akhirat tidak akan ketemu itu. Tidak akan bertemu. Tapi ukhuwah islamiyah ini tidak dibatasi dengan jarak. Tidak dibatasi dengan negara. Baik itu negaranya di Afrika, di Eropa, di Asia. Tetap selama dia satu akidah Islam, maka kita bersaudara. Meskipun tidak ketemu di dunia, mereka akan satu tempat nanti di dalam surga. Ini karena diikat dengan agama tauhid. Ya.
akidah. Jadi tema kita adalah sesama muslim adalah bersaudara, dan ini adalah persaudaraan yang paling mulia. Ya. Hadis yang ke-35 kita baca, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yashiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi mri'in minasyarri ay yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Janganlah kalian saling dengki, jangan kalian saling menipu, janganlah kalian saling marah, janganlah kalian saling membelakangi, memutuskan hubungan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan tidak boleh di antara kalian menjual di atas penjualan saudaranya yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan menjadilah sebagai hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. La yazlimuhu, tidak saling menzalimi, tidak menzalimi saudaranya. Wala yahzuluhu, dan tidak mengabaikan saudaranya. Wala yakdzibuhu, tidak mendustakan saudaranya. Wala yahqiruhu, tidak menghina saudaranya. Kata Nabi, at-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di sini. Wa yashiru ila sadrihi salasa marratin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ditunjuk ke dadanya 3 kali. Ada di dalam hati. Ketakwaan itu ada di dalam hati kita. Ya. Bihasbi mri'im minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Cukuplah seorang itu dikatakan buruk kalau ia menghina saudaranya yang muslim. Kullul muslim 'alal muslim haram. Segala sesuatu milik seluruh muslim atas muslim yang lainnya itu haram. Apanya yang haram? Damuhu, darahnya, hartanya, maluhu wa irduhu, dan kehormatannya. Jadi ini tidak boleh disia-siakan, darahnya seorang muslim, hartanya orang muslim, dan harga dirinya, kehormatannya. Ya, muslim menjaga 3 hal yang disebutkan ini bagi muslim yang lainnya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hal larangan di sini, dan kata ulama kita pelarangan semua yang ada yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah haram. Di larangan itu ada 2, ada yang makruh, ada yang haram. Ya. Larangan yang pertama adalah tidak boleh saling mendengki. Hukumnya haram. Tidak boleh saling menipu. Menipu hukumnya haram. Tabaghadu, tidak boleh membuat marah. Hukumnya haram. Jadi bukan marahnya, tapi membuat marah itu haram. Ya. Jadi tidak boleh memancing orang untuk marah. Ya. Kalau orang terpancing kemudian marah dan kita penyebabnya, yang haram ini yang membuat penyebab itu. Ini yang paling dilarang, itu yang menyebabkan seseorang itu marah. Wala tadabaru, dan tidak boleh saling membelakangi, tidak boleh memutuskan hubungan. Nah, ini dulu kita jelaskan satu persatu. Ya. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala,
la tahasadu hadza nahyun anil hasad wal hasadu huwa karahatu ma an'ama Allahu ala akhihi min nikmatin dunyawiyatin au diniyatin sawa'an tamannaita zawalaha am lam tatamanna min zawaliha. Kata beliau rahimahullahu taala, hasad itu artinya adalah benci atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada saudaramu. Jadi benci ada nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, itu namanya hasad. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan rezeki, dia iri. Kalau ada yang mendapatkan kebahagiaan, dia tidak suka. Ini namanya dengki. Ya. Dan dia benci. Disebabkan Allah memberikan kepadanya nikmat, baik itu rezeki, diangkat jabatannya atau kekayaannya bertambah, kemudian dia benci kepada orang itu, maka ini namanya hasad. Ini kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Ya, sehingga ini hukumnya haram. Kenapa demikian? Karena orang yang hasad kepada orang itu bukan hanya benci kepada orang tersebut, tetapi juga benci terhadap nikmat Allah. Karena yang memberikan nikmat bahagia kepada orang tersebut adalah Allah. Yang memberikan kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang hasad adalah orang yang benci terhadap nikmat yang Allah turunkan kepada orang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada orang tersebut, si B. Yang iri ini si A. Si A iri kepada si B. Si B diberikan nikmat oleh Allah, kelebihan rizki, kemudian membeli mobil misalnya, mobil baru. Si A iri. Dengan irinya ini benci kepada orang tersebut. Nah, orang yang benci ini, yang hasad ini dikatakan hasad karena dia tidak menginginkan nikmat itu ada pada orang si B tadi. Nah, jadi di antara sebabnya kenapa dilarang, diharamkan, karena bukan hanya benci terhadap orang yang diberikan nikmat, tetapi juga benci atas nikmat yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Ya, ini hasad. Kata Syekh, baik itu yang nikmat duniawiyah maupun diniyah, baik itu nikmat yang urusannya duniawiyah maupun nikmat terkait dengan agama. Misalnya Allah berikan keluangan waktu kepada seseorang untuk menuntut ilmu. Setiap hari dia pergi mencari ilmu, rajin pergi sholat di masjid, kemudian rajin bersedekah. Kemudian orang ini tiba-tiba ada orang yang tidak suka dengan dia. Nah, disebabkan karena ibadahnya yang terlalu bagus. Nah, ini orang hasad. Nah, ini dilarang seperti ini. Kalau berlomba Bapak Ibu sekalian, itu seharusnya senang ketika ada orang yang begitu semangat menuntut ilmu, semangat beribadah. Yang kita lakukan bukan iri kemudian benci kepada orang itu, tetapi kita semangat menjadikan orang tersebut sebagai contoh untuk kita, bukan dengan membenci orangnya, ya, dengan membenci orangnya, tapi dengan menyukainya. Jadi kalau ada orang yang semangat beribadah, bukan dengan benci, tetapi dengan menyukainya. Tapi memang manusia Bapak Ibu sekalian terbagi dua. Ada orang yang memang suka ketika ada orang semangat menuntut ilmu, orang suka. Ini adalah sifat yang terpuji. Seharusnya ini yang kita lakukan. Kalau ada orang semangat beribadah, apapun jenis ibadahnya, sering bersedekah, sering beribadah di masjid, bagus akhlaknya kepada orang lain, mestinya kita senang. Kemudian kita ikuti pelan-pelan semampu kita yang bisa kita lakukan yang terbaik, tanpa harus menjatuhkan orang tersebut dan tanpa menitikkan rasa benci di dalam hati kita. Tapi ketika ada rasa benci kepada orang tersebut, maka ini yang namanya hasad. Ini namanya dengki yang tidak boleh. Ya. Baik urusannya duniawiyah maupun urusannya agama. Sawa'an tamannaita zawalaha am lam tatamanna.
baik Anda ingin hilangnya nikmat itu dari dia atau tidak menginginkan. Ya, kita pernah membahas bahwa hasad itu terbagi-bagi. Ya, terbagi-bagi. Ada orang yang hasad, yang penting dia tidak menginginkan nikmat itu ada pada orang tersebut. Ini hasad. Ada orang hasad, bukan hanya dia tidak menginginkan, bukan hanya benci orang tersebut senang, tetapi dia menginginkan kesenangan itu hilang. Nah, ini orang hasad yang sangat luar biasa. Ya. Jadi ada orang sekedar benci saja itu sudah hasad. Tidak senang orang bahagia itu sudah hasad. Nah, ada orang bukan hanya tidak senang, dia juga menginginkan kesenangannya itu hilang. Dia maunya tidak usah bahagia orang, dia saja bahagia. Maunya dia saja yang punya, segala-galanya orang lain tidak boleh. Nah, ini hasad. Nah, baik. Kemudian wala tanajashu, janganlah kalian saling menipu. Nah, ini menipu, al-munajasha ayyazida fis sil'ah, yaitu bisa jadi dengan penipuan pada barang, pada harga, atau apapun itu. Nah, ini biasanya khida' atau penipuan banyak terjadi itu di pasar, dijual beli. Kadang di timbangan, kadang di barang-barang biji-bijian, ya, di jumlah, atau masalah barang buruk dan barang baik dicampur. Biasanya itu barang kalau yang biji-bijian itu dicampur, dibawanya yang buruk, yang jelek, di atas yang baik semua. Ya. Yang rusak dibawa di tengah. Dan terkadang itu apalagi jenis jeruk, misalnya jeruk, buah-buahan yang berair itu semakin rusak itu semakin berat kalau ditimbang. Semakin banyak airnya. Ya. Nah, itu biasa. Penipuan itu bisa terjadi di situ. Kemudian di timbangan, diakalin timbangannya. Ada yang memberikan besi, apa itu namanya? Iya, magnet, ada macam-macam, ada yang dipermainkan, ya. Ada yang menimbang ketika tidak dilihat, tidak dicukupi timbangannya, karena biasa kan pembeli tidak selamanya melihat ketimbangan. Nah, itu biasanya banyak terjadi Bapak Ibu sekalian itu di pasar. Makanya pernah seorang sahabat mengatakan bahwa ya, sebaik-baik tempat itu masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang adil, yang baik berada di pasar itu sangat luar biasa. Karena mampu adil, mampu jujur di tempat yang dikatakan tempat yang buruk. Iya, pasar. Nah, kemudian ada contoh menipu lagi. Contohnya adalah ada orang yang membeli. Jadi ada orang menipu kepada penjual, ada yang menipu kepada pembeli. Contoh misalnya ada yang menjual, saya kasih contoh, ada yang menjual barang, apapun barangnya, harganya misalnya 100.000. Harga barang ini 100.000. Ya, ini yang merusak tiba-tiba datang. Yang mau merusak tiba-tiba datang, menawarkan kepada si pembeli 100.000. Tiba-tiba si perusak ini datang dan mengatakan, saya mau membeli 110.000. 110.000. Ya. Nah, ini merusak apa? Para pembeli yang ingin membeli 100.000 tadi. Padahal tidak berniat ingin membeli, hanya ingin menipu pembeli supaya yang tadi tidak mau membeli jadi membeli. Contoh misalnya, jadi misalnya ada yang kerjasama Bapak Ibu sekalian,
antara si penjual dengan orang ketiga nanti yang akan datang. Ya. Jadi si penjual menawarkan barangnya 100.000. Kemudian ada si pembeli tawar menawar 95 saja, 90.000 saja. Tidak, tetap 100.000. Kemudian tiba-tiba ada orang ketiga yang mungkin ini adalah temannya si penjual. Ya. Ini barangnya bagus, saya mau membeli 110.000. Padahal ini bukan niat mau membeli, ini temannya penjual. Barangnya bagus ini, saya mau membeli 110.000. Akhirnya tadi Bapak Ibu sekalian yang menawar 90.000, 95.000, akhirnya cepat dia mengambil barang itu. Oh, saya saja yang ambil, udah 100.000 saja. Ini karena sudah ditipu oleh orang ketiga tadi yang merupakan teman daripada penjual. Nah, seperti itu juga bagian daripada penipuan. Ya. Jadi dikhawatirkan terjadi di pasar yang seperti itu. Ya. Ini contoh yang diberikan oleh Syekh. Ya, contoh yang diberikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian wala tabaghadu. Jangan kalian saling marah, atau ulama kita memberikan penjelasan jangan membuat penyebab kemarahan. Jadi bukan cuma jangan marah, tapi jangan membuat penyebab terjadinya marah. Ini kan baru-baru terjadi di Makassar, bahkan di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, itu disebabkan karena ada yang membuat orang marah. Nah, kalau sudah rakyat yang marah, kerusakan banyak yang akan terjadi. Itu kita baru lihat Bapak Ibu sekalian, itu ternyata lebih dahsyat lagi di Nepal. Ya, di Nepal itu lebih dahsyat daripada kejadian yang ada di Indonesia. Jadi haram hukumnya membuat orang lain marah. Ya. Dan tidak boleh saling membenci satu sama lain. Ya. Ya, karena wala tabaghadu itu artinya membenci. Ya. Karena orang kalau saling marah itu akan muncul kebencian. Dan jangan saling membenci antara sesama muslim. Wala tadabaru, dan janganlah saling membelakangi. Bagaimana itu membelakangi? Ini muslim ini tidak salaman kemudian saling acuh, cuek, bombek. Nah, ini dilarang muslim terhadap muslim yang lainnya, ya, memutuskan silaturahim. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, tidak boleh menjual di atas penjualan orang lain. Nah, seperti apa modelnya ini? Tidak boleh menjual di atas penjualan orang lain. Tidak boleh menjual di atas penjualan orang lain, tidak boleh membeli di atas pembelian orang lain, tidak boleh melamar di atas lamaran orang lain, tidak boleh meminjam di atas pinjaman orang lain. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita penjual menjual suatu barang ke orang dan sudah jelas ada pembeli yang menawar ke kita, si pembeli kedua yang ingin menawar dengan barang yang sama tadi itu jangan mencampuri jual belinya, tawar menawarnya orang tadi. Kalau barang yang mau dia beli barang yang sama, biarkan selesai tawar menawarnya antara pembeli dengan penjual. Ya. Jangan dicampuri. Begitu juga dengan tidak boleh membeli di atas pembelian orang lain. Jadi tidak boleh menjual di atas penjualan orang lain dan tidak boleh membeli di atas pembelian orang lain. Contoh misalnya, mislu ayyashtariya insan sil'atan bi asyri fayazhabu akhar ilal mushtari wa yaqulu ana abi'u alayka bi aqal lianna hadza yaqdi ilal adawati wal baghdad. Ya, contoh misalnya ada orang yang ingin membeli barang 10 real atau 100.000 lah misalnya. Ya. Dia ingin membeli barang 100.000. Ya.
kemudian datang orang mirip-mirip dengan yang tadi, ingin membeli barang tadi, ya. Jadi ada orang yang mau membeli, kemudian datang lagi pembeli kedua ingin juga membeli barang tadi, padahal belum selesai apanya, belum selesai tawar menawarnya, ya. Sehingga tadi yang ingin menawar di bawah harga penjual itu tidak jadi, akhirnya tidak jadi dibeli, disebabkan orang kedua dengan cepat mengatakan saya beli ini dengan harga yang Anda tawarkan. Itu tidak boleh Bapak Ibu, ya, kecuali barang yang lain, kecuali barang yang lain, ya. Jadi tidak boleh menawar membeli di atas pembelian orang, ya. Begitu juga dengan menjual, ya. Begitu juga melamar. Jadi kalau ada orang laki-laki yang sudah melamar perempuan itu, jangan tiba-tiba datang juga dan mengatakan, misalnya lamarannya belum selesai dan mengatakan mahar sekian, anggaplah 10 gram, kemudian panai 50 juta misalnya. Tiba-tiba laki-laki yang pertama tidak sanggup, datang laki-laki kedua menyanggupi, itu nggak boleh sampai sudah putus itu, ya, sudah pulang baru datang. Jangan di pertengahan kemudian tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang orang kedua, jangankan 50 panaiknya, 100 juta pun saya mampu misalnya. Nah ini tidak boleh. Padahal bisa jadi tadi masih tawar-menawar panai, bisa jadi diterima laki-laki tadi. Misalnya saya sanggup 30, akhirnya disanggupin oleh mempelai perempuan. Nah kalau datang orang yang kedua tadi melamar dan belum selesai ini ikatnya, itu kan bisa terpengaruh. Bisa terpengaruh. Nah ini hukum yang seperti ini tidak boleh. Jadi hukum jual beli, hukum pinjam meminjam, jangan. Hukum jual menjual itu jangan, biarkan selesai, ya, urusannya orang, kemudian kita datang. Iya. Baik. Kemudian wa kunu ibadallahi ikhwana, dan kunu ya ibadallahi ikhwana, menjadilah wahai hamba Allah bersaudara, ya, saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, tolong menolong. Jangan seperti tadi, ya, saling menjatuhkan, mau padahal bersaudara. Ada orang mau beli karena dia suka, kasihan, kemudian kita tiba-tiba datang, ya, mencampuri, tidak jadi dibeli padahal dia suka barang itu, satu-satunya lagi tidak ada penjual yang menjual seperti itu, ya, itu jangan. Padahal kita bersaudara. Nah, itu disebutkan dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang hingga ia mencintai untuk orang lain seperti ia mencintai untuk dirinya. Jadi kalau kita suka untuk diri kita seperti ini, seharusnya juga kita suka untuk orang lain. Kalau kita suka kesenangan, maka seharusnya kesenangan itu juga kita inginkan pada orang lain. Jangan kita ingin kesenangan kemudian menginginkan orang lain menderita. Iya. Al-muslimu akhul muslim, muslim dengan muslim yang lainnya bersaudara. La yazlimuhu, tidak boleh menzalimi, tidak boleh mengabaikan. Kalau ada yang membutuh pertolongan, ditolong. Yang membutuh bantuan, dibantu. Wala yukadzibuhu au yakzibuhu, tidak boleh mendustakannya, ya. Wala yahkiruhu, tidak boleh menghinanya, ya. At-taqwa, ketakwaan itu hahuna, yaitu di dalam faidan ittaqil qalb. Ketakwaan itu adalah ketakwaan dengan hati, wal jawarih, dengan anggota tubuh. Jadi ketakwaan itu Bapak Ibu sekalian lahir dari hati, kemudian diamalkan dengan anggota tubuh. Anggota tubuh itu dua. Yang pertama adalah dengan ucapan, yang kedua dengan tindakan. Ya. Kalau kita bertakwa maka ucapannya akan baik. Kalau kita bertakwa maka perbuatannya akan baik. Iya, akan baik. Baik.
Ada beberapa bahaya hasad yang disebutkan oleh ulama kita. Yang pertama adalah hasad berarti benci terhadap takdir Allah, ketetapan Allah. Kalau kita hasad kepada orang lain yang mendapatkan nikmat, itu berarti kita benci atas takdir Allah. Karena kenikmatan pada orang lain itu takdirnya mereka. Takdirnya mereka. Kalau ada orang bahagia, ada orang yang jabatannya naik, kemudian ada yang tiba-tiba kaya, itu takdir dia. Ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hasad ini akan membuat permusuhan terhadap saudara muslim. Yang ketiga, akan menimbulkan keburukan selanjutnya yang lebih berbahaya. Biasanya melalui hasad, melalui kebencian, itu akan memunculkan sifat-sifat keburukan berikutnya sampai terjadi terkadang pembunuhan. Ya. Ini lahir daripada sifat hasad. Ya.